Shalom jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa untuk bersama-sama kita beribadah dalam Cool Online kita. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya buat hidup saya dan hidup saudara. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkau yang mengubahkan setiap kami Tuhan menjadi satu pribadi yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Hidup kami tidak pernah sama lagi sebab Engkau ada di dalam kami. Mari bersama katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
Tuhan kita. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Satu yang kami rindukan, Engkau ubahkan setiap kami. Engkau murnikan setiap kami. Untuk kami terus berusaha. Untuk kami mau terus belajar. Menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Abah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaatku yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu, bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku
menjadi satu pribadi yang baru Tuhan. Yes. Ini menjadi kerinduan kami Aba. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama-sama malam hari ini nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Supaya setiap kita diubahkan. Supaya setiap kita menjadi serupa dengan pribadinya Tuhan. Pribadi yang mempunyai kasih. Pribadi yang terus berkenan kepada Dia. Ini kerinduan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Murnikan setiap kami ya Tuhan. Murnikan setiap kami. Sampai kami timbul seperti emas yang murni. Syakata karalaba syandaralaba takaralaba ralaba. Uralaba ralaba kata karalaba ralaba ralaba. Mampukan setiap kami untuk melewati proses demi proses yang kami hadapi. Uralaba syakata karalaba ralaba ralaba. Uralaba takaralaba ralaba ralaba. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari umat Tuhan katakan, menyenangkanmu, senangkanmu.
bersama umat Tuhan menyenangkanmu. Yes, senangkan. hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, saya Pendeta Chris Silitonga menyapa saudara-saudara sekalian dari gedung SICC Tower, Sentul City, Jawa Barat. Salam cool. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang saya beri judul yaitu Growing Character Through Community of Believers, atau mengembangkan karakter melalui komunitas orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru, ternyata Alkitab menunjukkan banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan karakter melalui dan karena mereka ada di dalam komunitas. Contoh saja yang paling terkenal di dalam Perjanjian Lama itu adalah Daud. Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia hidup di dalam sebuah komunitas yang pada awalnya mereka harus menghindar dari Raja Saul karena mereka semua dianggap pengkhianat. Tetapi dalam interaksi mereka dalam kelompok kecil ini, Daud dengan para pahlawan imannya, mereka bertumbuh secara karakter. Mereka menjadi semakin dewasa karena mereka hidup dan menjalani kehidupan mereka secara bersama-sama. Lebih lanjut lagi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana para rasul sejak mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus dan juga mereka berhidup sama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka dilatih, mereka diajar untuk memiliki karakter-karakter yang Allah inginkan muncul dari dalam diri mereka. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul-rasul tetap juga menjalankan gaya hidup mereka secara berkomunitas di dalam keseharian dan kehidupan pelayanan mereka. Dan hal yang sama juga, mereka menanam begitu banyak komunitas-komunitas orang percaya, dan bilangan orang-orang percaya yang ditambahkan oleh Tuhan, orang-orang yang bertobat menjadi orang-orang Kristen, mereka juga bertumbuh, mereka juga makin dewasa karakternya, banyak hal oleh karena mereka ada di dalam komunitas-komunitas, ada di dalam kul-kul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu hal yang bisa kita angkat di sini ialah bahwa belajar dari pengalaman gereja mula-mula, bahwa untuk mengalami pertumbuhan dan perubahan di dalam karakter, ternyata salah satu sarana yang paling efektif, penting dan terbukti ampuh itu adalah melalui komunitas orang percaya. Hari ini di gereja kita, komunitas orang percaya kita kenal dengan nama komunitas kasih atau Community of Love yang biasa kita singkat KUL. Nah, pada hari ini saya mau mengajak yuk, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh di dalam karakter kita melalui komunitas orang percaya. Pertanyaannya, kenapa sih komunitas orang percaya atau KUL kita ini ternyata memiliki arti yang penting dan merupakan wadah atau sarana atau alat yang sangat efektif untuk membuat kita, membantu kita bertumbuh di dalam karakter kita? Dua alasan utama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa komunitas orang percaya mendorong terjadinya perubahan dan pertumbuhan karakter. Sekali lagi, komunitas orang percaya mendorong terjadinya perubahan dan pertumbuhan karakter. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sana, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Ibrani 10 ayat 24-25, seringkali kita, atau mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang memberikan penekanan kepada jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi kalau kita melihat kedua ayat ini, Ibrani 10 ayat 24 dan 25, maka diajarkan di sana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, saling menasehati, dan jangan saling menjauhkan, justru saling mendekatkan. Kenapa? Karena inilah yang memang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan terjadi. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mempraktekkan kasih Allah, kita mempraktekkan kasih Kristus, pertama-tama kepada saudara-saudara kita yang seiman, dan barulah kepada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, faktanya adalah manusia harus diajar, dilatih, dan dibiasakan untuk memiliki karakter yang baik. Suatu fakta yang sangat menarik kalau kita perhatikan, untuk berbuat jahat, orang itu tidak perlu diajar. Anak kecil tidak perlu diajar untuk berbuat jahat. Tetapi sesuatu yang perlu diajarkan kepada orang, sesuatu yang perlu diajarkan semenjak kecil adalah bagaimana memiliki karakter yang baik. Bagaimana bisa hidup itu memancarkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, terlebih lagi kita semua yang sudah diselamatkan oleh Kristus, oleh karena kasih karunia dan darahnya yang tercurah bagi kita di atas kayu salib, kita hari ini harus lebih lagi memancarkan Kristus, perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Dan cara yang ternyata Allah tunjukkan itu adalah melalui komunitas orang percaya. Yesus bisa saja contohnya membuat kelas-kelas teologi, membuat kelas-kelas bagaimana caranya hidup baik. Ya, dia juga sering memang di dalam Alkitab kita lihat mengumpulkan orang untuk mengajar mereka. Tetapi perubahan yang paling besar yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah ketika mereka ada di dalam kelompok-kelompok kecil, ketika mereka ada di dalam komunitas orang percaya. Dan di dalam komunitas orang percaya itu menjadi suatu alat yang mendorong luar biasa untuk terjadinya perubahan dan pertumbuhan karakter. Hidup di dalam sebuah komunitas memaksa kita untuk kita saling memperhatikan, memaksa kita untuk saling berbuat baik dan kasih kepada sesama, dan memaksa kita untuk saling menasihati dan menegur. Kalau kita memang benar-benar mengasihi sesama kita, saudara kita dalam kelompok kita, dalam kul kita, tentu kita juga tidak ingin melihat mereka jatuh. Mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka jauh dari Tuhan maupun dari sesama. Inilah yang dikatakan kita saling menasehati. Apalagi kita percaya bahwa kedatangan hari Tuhan sudah semakin dekat, tentu kita harus mempraktikkan karakter-karakter yang luar biasa ini. Tetapi orang yang tidak mau bergaul, orang yang tidak mau ada di dalam komunitas, maka akan menjadi susah bagi dia untuk mempraktekkan karakter yang baik. Akan susah bagi dia untuk saling menasihati. Siapa yang mau dinasihati? Orang dia tidak ada di dalam kelompok. Siapa yang harus diperhatikan? Orang dia tidak dalam kelompok. Namun, ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya, di dalam kul, kita bukan saja diajar, tapi kita dilatih bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama saudara-saudara kita, orang-orang percaya. Rasul Paulus juga menulis di dalam Galatia 6 ayat 2, terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis begini: bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow, ternyata bagaimana kita bisa menjalankan hukum Kristus, kasih itu, hukum kasih yang terutama adalah ketika kita hidup di dalam komunitas orang percaya. Dan itu dibuktikan kita saling tolong-menolong, dan bukan hanya dalam perkara kecil, tetapi ternyata saling bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Haleluya. Itulah makanya saudara-saudara, orang yang tidak bergaul, yang tidak ramah, tidak punya teman, tidak akan berkembang karakternya, tidak akan bertumbuh karakternya. Namun, sekalipun mungkin di dalam sebuah kelompok atau komunitas, orang-orang yang ada di dalam situ ternyata mungkin membuat kita perih, membuat kita bilang, aduh kok dia seperti itu. Namun itu semua ternyata adalah alat yang luar biasa yang bisa mendorong kita bertumbuh dan
dewasa secara karakter. Makanya saudara-saudara, kalau engkau bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya pengikut Kristus tetapi dia tidak ada di dalam komunitas orang percaya, segera ajak ke kul. Segera ajak ke kul, supaya dengan demikian dia juga mengalami perubahan dan juga pertumbuhan secara karakter. Haleluya, amin. Yang kedua, ya, kenapa kita ke komunitas orang percaya itu menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan dan perubahan karakter, ialah yang kedua, komunitas orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus mendorong terjadinya pendewasaan karakter ke arah menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus mendorong terjadinya pendewasaan karakter ke arah menjadi seperti Kristus. Tadi yang pertama kita belajar bahwa komunitas orang percaya itu mendorong terjadinya perubahan dan pertumbuhan karakter karena dengan sengaja ada di dalam situasi mau tidak mau mereka harus meresponi terjadinya perubahan dan peningkatan karakter. Nah, namun yang kemudian lebih luar biasa adalah ketika komunitas orang percaya ini terdiri dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka bukan hanya pertumbuhan dan perubahan karakter saja yang terjadi, tetapi pertumbuhan dan perubahan dan pertumbuhan ini itu adalah sebuah proses pendewasaan di mana orang ini makin lama akhirnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan cuma sekedar karakter yang bertambah baik, tetapi makin lama makin menjadi seperti Kristus. Coba kita lihat ayatnya, seringkali ini dikutip ketika kita membahas mengenai karakter di dalam hubungan dengan berkomunitas atau berhubungan dengan orang lain. Amsal 27 ayat 17, Alkitab terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sana, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita mengertikan hal ini dari prinsip yang tadi nomor 1, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tetapi saudara-saudara, namanya orang ditajamkan dengan sesamanya, apabila tidak dipenuhi Roh Kudus, menurut saya ada juga orang menjadi kepahitan, terluka, lalu sakit hati dan memisahkan diri. Kita butuh Roh Kudus supaya ketika dalam proses penajaman itu bukanlah luka yang dihasilkan, bukanlah kepahitan yang dihasilkan, tetapi kedewasaan ke arah Kristus yang terjadi. Itulah makanya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26, terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan begini, tetapi buah roh. Tetapi buah roh ialah, jadi artinya buah roh orang yang sudah mengalami keselamatan, orang yang hidupnya juga terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ini akan menghasilkan buah. Dan luar biasanya apa? Buah roh ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba perhatikan ayat 22-23. Semua buah roh yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kedua ayat ini, itu tidak lain adalah karakter Kristus itu sendiri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Dan kalau kita ada dipenuhi Roh Kudus dan kita ada di dalam komunitas juga yang dipenuhi Roh Kudus, pastilah buah-buah yang merupakan karakter, tidak lain adalah karakter Tuhan Yesus sendiri ini akan terjadi, dihasilkan melalui kehidupan kita. Ayat 24, kita lanjut. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, huruf besar Roh Kudus, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi saudara-saudara, hidup di dalam komunitas orang percaya saja sudah luar biasa, bisa membuat adanya pertumbuhan dan perubahan karakter. Apalagi seperti kul, yaitu orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang sadar bahwa daging ini, nafsu keduniawian ini masih ada dan itu perlu disalibkan, sehingga berserah kepada Roh Kudus, memohon supaya Roh Kudus yang menuntun, yang memenuhi, yang mengajar supaya menjadi semakin lama menjadi seperti Kristus. Percaya, pasti karakter-karakter Kristus akan dihasilkan dari hidup kita. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Dan ini semua, saudara-saudara, ini harus terjadi juga di dalam konteks kita berkomunitas.
Sebab bagaimana kemudian kita bisa katakan kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri jika tidak dibuktikan melalui interaksi kita dengan orang-orang lain dalam komunitas orang percaya. Dan di dalam interaksi dengan orang lain, kemungkinan untuk terjadinya friksi, untuk terjadinya mungkin perbedaan pendapat yang mungkin juga bisa mengarah pertengkaran, justru disitulah kita butuh Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita untuk mempraktikkan hukum kasih, untuk saling mengampuni, dan untuk supaya kita mengerti bahwa hal-hal ini adalah memang kita butuhkan supaya kita makin bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Jadi saudara-saudara, yuk saya mau mengajak kita semua. Mari kita semua terus menempatkan diri di dalam komunitas orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, di dalam kul kita, supaya karakter kita terus berkembang dan bertumbuh dewasa ke arah menjadi seperti Kristus. Renungkanlah fakta, saudara-saudara, bahwa banyak sekali dari murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, karakter mereka berantakan, saudara. Ada yang impulsif, ada yang emosional, ada yang sangat ekspresif, ada juga yang menarik diri. Semua mereka datang dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam kisah di balik kehidupan mereka. Tapi Yesus panggil mereka, Yesus ajar mereka, Yesus latih mereka, dan Yesus ciptakan situasi-situasi memaksakan supaya mereka bertumbuh karakternya. Ya, pertumbuhan dan pendewasaan tidak bisa terjadi dengan sendiri, ya saudara-saudara. Itu adalah suatu proses yang intensional, adalah proses yang memang disengaja. Itu bukanlah suatu proses yang tidak disengaja, tapi memang harus disengaja, harus diajar, dilatih, dan dipaksakan supaya bertumbuh menjadi makin dewasa. Dan kita lihat sekalipun murid-murid Tuhan Yesus ini bukanlah manusia yang sempurna sama seperti kita, tetapi di dalam perjalanan pelayanan dan kepemimpinan mereka di dalam gereja yang mula-mula, jelas sekali terlihat terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan pendewasaan karakter di dalam diri mereka. Ya, bagaimana Petrus yang impulsif menjadi pribadi yang lembut tanpa dia meninggalkan ketegasannya, bagaimana Paulus juga yang terkenal keras dan tegas, tetapi kita juga melihat banyak dari surat-suratnya dia menunjukkan sisi kelembutan di dalam kata-katanya. Dan juga rasul-rasul yang lain kita melihat mereka semua mengalami perubahan dan pertumbuhan dan pendewasaan secara karakter. Kenapa? Karena mereka berada di dalam komunitas orang percaya, dan yang terlebih komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, yuk tetap berada di dalam komunitas kasih, dalam kul ini. Dan jika engkau mengetahui ada orang-orang yang belum bergabung di dalam kul, ajak ikut kul. Atau barangkali dia sama sekali bahkan belum mendengarkan berita penginjilan. Saya percaya kita sedang ada di dalam era everyone, yaitu semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan otentik untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk merasakan kasih Tuhan. Dan saya percaya kul menjadi wadah yang sangat baik, adalah wadah yang sangat baik, dan untuk 3 kali saya katakan sangat baik, untuk semua orang mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan Yesus, mengalami Kristus, dan juga mengalami pertumbuhan secara karakter ke arah Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus mengalami perubahan dan pertumbuhan semakin dewasa ke arah Engkau. Dan salah satu cara wadah yang paling powerful yang Engkau siapkan, Engkau sediakan bagi kami adalah komunitas orang percaya, dan yang terutama dipenuhi oleh Roh Kudus. Hamba-Mu mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang bergabung di dalam kul, mereka tetap setia di dalam kul ini, mereka bahkan mengajak jiwa-jiwa yang baru, yang belum berkomunitas, bahkan yang belum pernah bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus, bergabung di dalam kul. Dan kul akan berkembang, kul akan bermultiplikasi, setiap orang akan mengalami kasih Kristus, setiap orang yang dalam kul juga mengalami pertumbuhan, pendewasaan karakter ke arah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, puji, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Salam kul, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Saudara, puji Tuhan kita sudah
akan menyelesaikan dalam Cool Online malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah setiap kita boleh memberikan yang terbaik. Kita mengasihi Tuhan dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada 3 cara saudara bisa lakukan. Yang pertama, saudara melakukan m-banking transfer ke rekening yang sudah tersedia. Yang kedua, saudara bisa scan QRIS saudara yang sudah juga ada dalam layar saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa masukkan dalam amplop persembahan dan saudara bisa masukkan di gereja di kotak persembahan yang tersedia di sana. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekali lagi. Dan kita berdoa sekali lagi dan kita akan tutup Cool Online malam hari ini. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh Rabashakata Karalabashanda. Oh Ralabashakaralabatakashan. Terima kasih buat malam hari ini sekali lagi. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau sudah hadir. Engkau sudah bersama dengan kami. Kami percaya dan rasakan itu ya Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang sudah memberikan yang terbaik. Kau melihat semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan, berikan, tidak pernah sia-sia. Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, pelayanan Tuhan. Apapun yang umat-Mu lakukan, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi. Dan sebentar, kalau kami akan mengakhiri untuk Cool Online malam hari ini, hamba berdoa, biar Engkau yang memberkati kami semua. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Baik, puji Tuhan, terima kasih buat waktu dan perhatian saudara. Kita sudah mengakhiri untuk Cool Online. Sekali lagi sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.